Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri atas nama Yuniar, beserta rekan saya atas nama Asri Kayana. Kami akan menjelaskan materi mengenai pengertian kurikulum, peran kurikulum, fungsi kurikulum, kurikulum ideal dan kurikulum aktual, kurikulum tersembunyi, serta kurikulum pendidikan Islam. Penjelasan mengenai materi ini kami lakukan guna memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Definisi kurikulum atau pengertian dari kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisikan rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajar dalam satu periode atau satu jenjang pendidikan. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam kurikulum terkandung dua hal pokok, yaitu pertama, adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa. Kedua, adanya tujuan utama, yaitu untuk memperoleh suatu ijazah. Dengan demikian, implikasinya terhadap praktik pengajaran yaitu setiap siswa harus menguasai seluruh mata pelajaran yang diberikan dan menempatkan guru dalam posisi yang sangat penting dan menentukan. Keberhasilan siswa ditentukan oleh seberapa jauh mata pelajaran tersebut dikuasainya dan biasanya disimbolkan dengan beberapa skor yang diperoleh setelah mengikuti suatu tes atau ujian. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Sedangkan menurut Harsono, mengungkapkan bahwa kurikulum ialah suatu gagasan pendidikan yang diekspresikan melalui praktik. Pengertian kurikulum saat ini semakin berkembang, sehingga yang dimaksud dengan kurikulum itu tidak hanya sebagai gagasan pendidikan, namun seluruh program pembelajaran yang terencana dari institusi pendidikan nasional. Peranan kurikulum. Peranan kurikulum yang saya akan jelaskan di sini ada 3, yaitu pertama, peranan konservatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Dalam hal ini yang dimaksud generasi muda ialah para pelajar atau siswa. Kedua, peranan kreatif. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru seusai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari kurikulum. Pertama, fungsi pendidikan umum atau biasa disebut dengan Common and General Education. Fungsi pendidikan umum yaitu fungsi kurikulum untuk mempersiapkan peserta didik agar mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.
Kedua, suplementasi atau supplementation. Setiap peserta didik memiliki perbedaan baik dilihat dari perbedaan kemampuan, perbedaan minat, maupun perbedaan bakat. Kurikulum sebagai alat pendidikan seharusnya dapat memberikan pelayanan kepada setiap pelajar atau siswa sesuai dengan perbedaan tersebut. Ketiga, fungsi eksplorasi. Fungsi eksplorasi memiliki makna bahwa kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Melalui fungsi ini, siswa diharapkan dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga memungkinkan mereka akan belajar tanpa adanya paksaan. Keempat, fungsi keahlian. Kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahlian yang didasarkan atas minat dan bakat siswa atau pelajar tersebut. Kurikulum ideal dan kurikulum aktual. Kurikulum ideal yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal dan yang dicita-citakan, yang dimana berfungsi sebagai acuan atau pedoman untuk guru dalam menjalani proses belajar mengajar. Kurikulum ini juga dinamakan sebagai kurikulum formal atau kurikulum tertulis. Adapun hambatan dalam pelaksanaan kurikulum ideal adalah: pertama, sarana dan prasarana, kedua, kemampuan dari guru, dan ketiga yaitu kebijakan dari sekolah atau kepala sekolah. Kurikulum aktual. Kurikulum aktual merupakan kurikulum yang diaplikasikan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Artinya, segala sesuatu yang tercantum di dalam kurikulum ideal diterapkan ketika proses belajar mengajar dilakukan. Kurikulum aktual juga sering disebut dengan kurikulum fungsional atau kurikulum functioning, live or operative curriculum. 올라갈 수 있을까? 올라갈 수 있을까? 내가 가는 길이 맞다 틀리다 판단하기보다 내가 원하고 즐길 수 있는 길을 걸어가 엄나나 내가 위해 내게 주어진 약은 나 자신뿐인 걸 알게 날 믿고 의지해 착각 속에 있는 건지 아냐 그냥 환상 속에 빠진 것만 같아 꿈속에서 굳은 사람들을 만나 time to go 이제 항해를 시작하려 해 파시브 효과 지라무 효능 없는 말 하나에 속아 자신 없는 동안 꾸준히 또 속아주는 책들이 기억으로 찾아와 영감이 말야 내가 보는 대로 또 보고 싶은 대로 그냥 하는 대로 그냥 다 하고 싶은 대로 부정적인 필터를 벗겨내서 성실감으로 바꿔 믿음은 없던 것도 생기게 하더라고 Trust myself when I become addicted to life 아플 땐 먹었던 약은 사실 효과 없지만 날 위로